Baik, eee, di sini saya akan menjelaskan tentang pencemaran air. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Feni Koba. Kita langsung saja ke slide berikut. Jadi yang pertama, pengertian dari pencemaran air. Pencemaran air merupakan kondisi di mana kualitas air terganggu atau tercemar oleh bahan-bahan kimia, misalnya mikroba atau zat lainnya seperti sungai, tasik laut, dan air bawah tanah akibat kehadiran bahan kimia atau fisikal yang merusak kualitas air dan membahayakan kehidupan manusia serta hidup lain dan mengakibatkan perubahan negatif pada lingkungan air serta dapat membahayakan kehidupan organisme di dalamnya. Yang berikut yaitu jenis-jenis pencemaran air. Yang pertama, pencemaran air domestik. Pencemaran air domestik terjadi akibat limbah rumah tangga seperti deterjen, sabun, sisa makanan, dan sampah yang dibuang ke badan air atau ke dalam air tanpa pengolahan. Yang kedua, pencemaran air industri. Pencemaran air industri berasal dari limbah industri yang mengandung bahan kimia berbahaya seperti logam berat, pestisida, dan minyak. Yang ketiga, pencemaran air pertanian. Pencemaran air pertanian terjadi akibat penggunaan pupuk dan pestisida berlebihan yang membawa air hujan ke sungai dan danau. Yang keempat, pencemaran air lainnya yaitu pencemaran dari kegiatan pertambangan, tumpahan minyak, dan kebocoran limbah radioaktif. Yang berikut penyebab pencemaran air. Yang pertama, limbah rumah tangga. Limbah yang berasal dari kegiatan sehari-hari di rumah seperti air bekas cucian, minyak goreng bekas, sampah organik dan anorganik. Limbah ini mengandung bahan kimia dan mikroorganisme mutagen yang mencemari air sungai dari tanah. Yang kedua, limbah industri. Pabrik atau industri sering membuang limbah langsung ke sungai seperti logam berat, zat kimia beracun, limbah panas. Limbah ini sangat berbahaya karena dapat membunuh organisme air, merusak rantai makanan, dan mencemari air minum. Berikut yang ketiga, limbah pertanian. Kegiatan pertanian menggunakan pupuk kimia, pestisida, herbisida. Ini mengakibatkan zat-zat ini terbawa air hujan ke sungai atau meresap ke air tanah, menyebabkan pencemaran dan pertumbuhan alam yang tidak terkendali oleh eutrofifikasi. Yang keempat, penebangan hutan. Penebangan pohon yang tidak terkontrol menyebabkan erosi tanah, lumpur masuk ke sungai, lumpur membuat air keruh, mengganggu fotosintesis tumbuhan air dan mengendapkan sedimen di dasar sungai. Yang berikut yaitu dampak pencemaran air. Pertama, kerusakan sistem air. Air yang tercemar mengandung zat beracun yang dapat membunuh ikan, tumbuhan air, dan mikroorganisme lainnya, misalnya jika limbah pabrik mengandung logam berat masuk ke sungai akan bisa mati dan rantai makanan terganggu. Yang kedua, mengganggu kesehatan manusia. Air tercemar dapat menyebabkan berbagai penyakit terutama jika digunakan untuk minum, mandi, atau mencuci. Bakteri dari virus penyebab penyakit seperti diare, kolera, tifus, dan logam berat bisa menyebabkan kanker, kerusakan ginjal, dan gangguan saraf. Yang berikut, yang ketiga, krisis air bersih. Pencemaran membuat air tidak layak dikonsumsi sehingga sumber air bersih menjadi semakin sedikit. Ini menyebabkan masyarakat kesulitan mendapatkan air.
minuman, terutama di daerah padatan penduduk dan perkotaan. 4. Menurunnya hasil perikanan. Air yang tercemar membuat ikan dan hewan air lainnya mati atau tercemar, bahkan bahan kimia. Hal ini berdampak langsung pada nelayan dan industri perikanan yang menggantungkan hidupnya dari lautan. Terakhir, solusi dari pencemaran air. Untuk mengatasi masalah pencemaran air, berbagai solusi dan tindakan dapat diimplementasikan, termasuk yang pertama, pengolahan air limbah. Meningkatkan sistem pengolahan air limbah untuk memastikan bahwa limbah domestik dan industri diolah dengan benar sebelum dilepaskan ke lingkungan. Yang berikut, investasi dalam teknologi pengolahan air yang lebih efisien dan ramah lingkungan. Yang kedua, pengolahan sampah plastik. Meningkat sistem daur ulang dan pengolahan sampah untuk mengurangi jumlah sampah yang mencemari air. Yang berikut, kampanye kesadaran masyarakat tentang pengaruh penggunaan plastik dan praktik daur ulang. Yang ketiga, meningkatkan kesadaran masyarakat, melakukan kampanye penyuluhan masyarakat tentang pentingnya menjaga kebersihan air dan dampak negatif pencemaran, mendorong partisipasi masyarakat dalam program-program kebersihan dan pendidikan di lingkungan. Sekian, terima kasih presentasi. Semoga bermanfaat buat teman-teman dan adik-adik.